Perusahaan yang akan kita ulas strategi keberlanjutannya kali ini bernama PT S Hardware Indonesia Tbk. Kantor pusatnya beralamat di Kawan Lama Building, Jalan Puri Kencana, nomor 1, Kembangan Selatan. Perseroan berbentuk PT atau perseroan terbatas ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ACES atau ASES dengan total aset perseroan per 31 Desember 2021 sebesar 7.189,8 miliar. Dikutip dari laporan tahunan 2021, S Hardware memiliki jumlah karyawan sekitar 14.127 orang, di mana dari jumlah karyawan itu, separuhnya berstatus sebagai karyawan kontrak. Salah satu tujuan perusahaan ini adalah menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perseroan menghadirkan produk dan layanan yang solutif dan kreatif kepada para pelanggan dengan mengakar kepada slogan The Helpful Place. S Hardware saat ini memiliki 13 gerai S Express, 43 gerai S Home Center, 160 gerai S Hardware yang tersebar di 51 kota dan 27 provinsi di Indonesia. Selain itu, perseroan juga memiliki 60 gerai Tos Kingdom yang tersebar di 24 kota dan 15 provinsi di Indonesia. Perseroan beroperasi dan melayani pasar domestik, di mana pada tahun 2021, perseroan berhasil meningkatkan jumlah persentase produk ramah lingkungan mereka menjadi 8,5% dari yang sebelumnya 5%. Selain itu, perseroan juga dapat meningkatkan efisiensi konsumsi listrik dari 47,2 juta kWh pada 2020 menjadi 48,8 juta kWh pada tahun 2021. Tidak hanya efisiensi pada konsumsi listrik, penggunaan air juga menurun dari 112,2 ribu meter kubik di tahun 2020 menjadi 104,6 ribu meter kubik pada tahun 2021. Meski jumlahnya tidak terlalu cukup signifikan, tapi tetap ada upaya yang dilakukan oleh S Hardware ini. Dalam menghadapi dan mengelola isu keberlanjutan, S Hardware merancang kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan secara jangka panjang. Sejumlah strategi keberlanjutan perseroan mencakup perencanaan penggunaan produk dan material ramah lingkungan, efisiensi energi, air dan emisi, serta upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan. Survei kepada para karyawan dilakukan untuk mengetahui isu yang paling menarik perhatian bagi mereka. Berdasarkan hasil survei, ketertarikan akan isu lingkungan mencapai 98%, isu work-life balance mencapai 60%, dan pemerataan ekonomi mencapai 48%. Hasil survei ini relevan dengan data yang dirilis oleh Top 10 Global Market Trend 2021 oleh Euromonitor, yakni 82,5% karyawan tertarik bekerja di perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan, dan 72% karyawan ingin berpartisipasi dalam program keberlanjutan tersebut. Dalam mencapai tujuan Sustainability for a Better Life, perusahaan memiliki 3 kerangka strategi besar, yaitu Sustainable Workforce, Sustainable Workplace, dan Sustainable Business. Untuk mencapai hal ini, S Hardware memberikan pelatihan dan pengembangan wawasan kepada karyawan mereka mengenai praktik keberlanjutan dan apa yang dapat dicapai bersama dengan ikut mengambil bagian dalam program ini.
Guna meningkatkan produktivitas, perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan ideal, sehingga hal ini membutuhkan konstruksi jaringan yang memadai serta pengelolaan limbah atau sampah yang lebih bertanggung jawab. Oleh sebab itu, perseroan kemudian mencanangkan program Zero Waste Management, di mana perusahaan memotivasi dan mengedukasi seluruh karyawan mereka untuk memilah sampah dan dibuang pada kompartemen yang sudah disediakan, sehingga sampah yang sudah dipilah akan dibawa ke rumah proses daur ulang sampah. Tim Sustainability Perseroan akan melakukan training for trainer kepada lebih dari 40 karyawan yang akan menjadi agent of change. Para agent of change ini berperan untuk melakukan training kembali kepada sesama rekan lainnya di divisi mereka masing-masing. Seluruh sampah yang terkumpul di kantor akan diproses menjadi pupuk kompos dan bahan upcycling. Sedangkan sampah residu akan diolah menjadi pengganti bahan bakar batu bara dan pengganti bahan baku semen. Upaya ini merupakan strategi S Hardware dalam menciptakan sirkular ekonomi yang berasal dari pengolahan sampah secara bertanggung jawab. Di akhir 2021, perseroan telah sepenuhnya menerapkan program Bring Your Own Lunchbox. Hal ini guna mengurangi kardus makan sekali pakai untuk mencapai target Zero Waste Management. Hingga Desember 2021, S Hardware telah mengurangi kardus makanan, tray plastik, serta sendok garpu plastik sekali makan sebanyak 18.283 buah. Selain itu, perseroan juga memiliki subunit usaha pendopo yang hadir di Gerai ACE. Pendopo ini menawarkan produk lokal modern yang mengedepankan ciri khas budaya Indonesia. Sebanyak 111 UMKM yang telah menjadi mitra pendopo ini bekerja sama menghadirkan produk lokal yang berkualitas dan berkomitmen untuk melestarikan budaya Indonesia. Dalam hal upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, S Hardware telah melakukan pemetaan kepada 17 aspek tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi 11 tujuan di mana perseroan dapat melakukan kontribusi secara optimal. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar implementasi topik material yang menjadi fokus perseroan. Pada tujuan SDGs yang pertama, perseroan merekrut karyawan termasuk putra daerah dan memberikan kompensasi dengan mengacu kepada peraturan pemerintah dan ketentuan upah minimum regional. Pada tujuan ketiga SDGs, perseroan berupaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan yang layak. Pada tujuan keempat SDGs, perseroan menyediakan program pelatihan yang setara dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi mereka. Hal ini juga mencakup program e-learning untuk mempermudah karyawan mengikuti kegiatan pelatihan. Perseroan juga memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang berprestasi. Di tahun 2021 misalnya, perseroan mengadakan program untuk karyawan yang berkompetensi tinggi melalui program Kawan Lamaku Kuliah Lagi. Pada tujuan kelima SDGs, perseroan memberikan kesempatan yang sama atas pekerjaan, peningkatan karir, serta penyediaan tempat kerja yang nyaman bagi karyawan perempuan. Pada tujuan ke-6 SDGs, perseroan menyediakan produk yang membantu pelanggan untuk memperoleh air bersih dan membantu menjaga kesehatan keluarga. Pada 2021, ada sebanyak 782 keluarga di Biau dan 768 keluarga di Fatoin menerima bantuan penyediaan akses air bersih.
Pada tujuan ke-8 SDGs, perseroan memberikan kesempatan bekerja dan peningkatan karir yang setara kepada karyawan mereka. Pada tujuan ke-9, perseroan melakukan inovasi dalam menyediakan moda belanja dengan tidak hanya terbatas kepada belanja offline, tetapi juga menyediakan situs belanja online yaitu ruparupa.com, S-Online, serta platform marketplace dan aplikasi interaktif Miss Ace. Pada tujuan ke-10 SDGs, perseroan memberikan remunerasi yang lebih tinggi dari upah minimum provinsi untuk karyawan entry level. Pada tujuan ke-13, perseroan menyediakan eco-product, melakukan inisiatif dan kampanye ramah lingkungan untuk karyawan. Pada tujuan ke-15 SDGs, perseroan melakukan kampanye Trees for Tomorrow, di mana telah mencapai lebih dari 1 juta bibit pohon yang diberikan kepada pelanggan. Pada tujuan ke-16 SDGs, perseroan senantiasa meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pada tujuan ke-17 SDGs, di tahun 2021, perseroan bekerja sama untuk melakukan program keberlanjutan dengan beberapa organisasi nirlaba seperti Solar Chapter, Yayasan Sahabat Cipta, Wash for Change, dan Human Initiative.